Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Chandra dengan nomor NIM 2402010192. Dalam mengumpulkan ujian UAS Manajemen Investasi yang sebelumnya saya ambil dari Jurnal Abimanyu, Journal of Community Engagement, volume 5, nomor 1, tahun 2024, ISSN 2721 sampai 4096 yang berjudul Pengenalan Manajemen Investasi dan Pasar Modal bagi Masyarakat Migran Indonesia di Malaysia. Pendahuluan latar belakangnya ialah investasi memiliki peran penting dalam membangun stabilitas keuangan jangka panjang, terutama bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. PMI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional melalui pengiriman remiten. Namun, literasi keuangan yang rendah menjadi kendala utama yang menghambat pemanfaatan optimal dari pendapatan mereka. Sebagian besar PMI lebih memilih menabung dibandingkan berinvestasi, meskipun investasi memiliki potensi memberikan keuntungan yang lebih besar dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperkenalkan pentingnya investasi kepada PMI, khususnya di Malaysia. Rumusan masalah, yaitu peneliti ini berangkat dari beberapa pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana meningkatkan literasi keuangan PMI di Malaysia terkait investasi dan pasar modal. Lalu yang kedua, metode apa nih yang efektif untuk mengedukasi PMI agar memahami dan mempraktikkan investasi saham. Yang ketiga, bagaimana dampak program edukasi ini terhadap peningkatan partisipasi PMI dalam kegiatan investasi. Lalu tujuan penelitian ini, penelitian bertujuan untuk yang pertama, memberikan edukasi kepada PMI mengenai pentingnya investasi dibandingkan hanya menabung. Yang kedua, membekali PMI dengan pengetahuan dasar tentang pasar modal, strategi investasi saham, serta pengelolaan risiko. Yang ketiga, meningkatkan literasi keuangan PMI agar mereka dapat membuat keputusan keuangan yang cerdas dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Jadi saya masih minggir dulu foto saya biar bisa dilihat. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan 60 PMI di Malaysia sebagai peserta. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi: yang pertama, survei dan analisis kebutuhan, mengidentifikasi tingkat literasi keuangan awal PMI melalui survei. Kedua, pengembangan materi edukasi, menyusun modal edukasi yang mencakup dasar-dasar pasar modal, instrumen investasi, strategi diverifikasi, dan pengelolaan risiko. Yang ketiga, sosialisasi dan workshop, mengadakan pelatihan langsung di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur atau SIKL yang mencakup teori dan praktik investasi saham. Yang keempat, studi kasus, menggunakan contoh nyata untuk mengilustrasikan konsep investasi. Yang kelima, evaluasi efektivitas, mengukur peningkatan literasi keuangan peserta melalui pretest dan posttest. Hasil penelitian ini, yang pertama, pemahaman tentang investasi meningkat dari 16,77% menjadi 100%. Yang kedua, kesadaran memanfaatkan investasi sejak usia muda meningkat dari 6,77% menjadi 96,77%. Yang ketiga, kesadaran investasi di pasar modal naik dari 0% menjadi 93,44%. Pemahaman bahwa investasi saham tidak memerlukan modal besar meningkat sehingga 100%. Yang kelima, antusiasme peserta dalam sesi edukasi dan peningkatan keterampilan praktis dalam investasi. Analisis. Penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan sangat relevan dengan kebutuhan generasi Z dalam meningkatkan literasi keuangan mereka. Metodologi yang digunakan cukup tepat karena pendekatan fenomenologi memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman individu dalam investasi.
Hasil penelitian juga mendukung kesimpulan yang diambil. Dengan adanya peningkatan pemahaman investasi setelah program edukasi dilakukan, namun terdapat kelemahan dalam penelitian ini, yaitu jumlah sampel yang terbatas hanya pada 60 peserta di satu lokasi, sehingga belum dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini belum mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal seperti media sosial dan regulasi pasar modal terhadap keputusan investasi generasi Z. Saran untuk penelitian selanjutnya dan kontribusi jurnal. Berikut pembahasannya. Saran saya untuk penelitian selanjutnya yang pertama, melibatkan lebih banyak peserta dan lokasi penelitian untuk meningkatkan validitas hasil. 2. Menganalisis dampak jangka panjang dari literasi keuangan terhadap stabilitas ekonomi PMI. Yang ketiga, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami hambatan budaya dan psikologis dalam penerapan investasi. Yang keempat, mengembangkan program edukasi berbasis simulasi investasi nyata agar lebih aplikatif. Untuk kontribusi jurnal, satu, menambah literatur mengenai literasi keuangan dan investasi bagi PMI. Yang kedua, memberikan modal edukasi investasi yang dapat diterapkan kepada komunitas lain. Yang ketiga, dapat menjadi rujukan bagi kebijakan peningkatan literasi keuangan PMI di luar negeri. Kesimpulan dari saya ialah edukasi investasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan pada PMI atau pekerja migran Indonesia yang telah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang investasi, PMI mampu mengelola pendapatan mereka secara lebih bijak, sehingga mendukung stabilitas keuangan jangka panjang. Keberhasilan program ini menunjukkan potensinya sebagai model yang dapat diterapkan untuk meningkatkan literasi keuangan di komunitas lain. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak jangka panjang serta bagaimana penerapan investasi oleh PMI dapat berjalan secara praktis dan berkelanjutan. Sekian dari saya, berikut adalah daftar pustaka. Saya Riki Wisata Chandra dengan nomor NIM 240201020192 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih.